latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Tetek Anggayo Mukti Sentosa Rahayu. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Mata Guntur melotot sekali ketika melihat Nandoko mengeluarkan pedang panjang dari ikat pinggangnya, lalu menaruh pedang pusaka itu di depan Guntur. Nandoko tersenyum dingin dengan wajah sungguh-sungguh memperhatikan sahabat seperjuangannya. Dia mengelus gagang pedang itu, lalu perlahan-lahan dia menarik sarung dan gagangnya. Nandoko, pusaka ini diberikan Tuan Kolocokro kepadaku. Aku dipercaya untuk memimpin dan melatih prajurit-prajurit baru yang kita kumpulkan di Ungaran ini. Dan kau mendapatkan uang 2.000 real itu? Kau jangan bermimpi lagi, Kakang Guntur. Lupakan semua itu. Kita harus berjalan berdasarkan apa yang ada di depan kita. Kita tidak boleh berhubungan dengan Kanjeng Patih ataupun pada Pangeran Puger selama kita bertugas. Lalu bagaimana kita harus mencukupi kebutuhan para prajurit baru itu, Nandoko? Dengan pedang ini, kita harus menurut. Apapun yang akan terjadi, kita harus melangkah. Rencana ini akan segera kita laksanakan. Tetapi aku masih belum bisa percaya, Adi Nandoko. Jika Kolocokro yang mengatur semua ini. Kau jangan sembarangan bicara, Kakang. Sebab dia seorang pembunuh berdarah dingin. Ia bisa melakukan apa saja. Dan ia selalu tahu apa yang kita lakukan di sini. Bagaimana dengan rencanamu semula? Kau akan tetap membelot dan tidak akan mengikutinya. Kau berubah pikiran, Kakang? Aku terpaksa mengikutinya. Aku tidak mau mati konyol. Kalau begitu, mulai saat ini kita harus berjalan. Kita tidak bisa membiarkan prajurit-prajurit baru mati kelaparan. Untuk itu, kita akan datang pada orang-orang yang kaya untuk minta sebagian dari kekayaan mereka untuk biaya perang. Kalau begitu, malam ini juga aku akan mengiring anak buah kita ke Tambak Uwas. Kepada kalian semua, ku minta untuk berjalan dengan baik. Kalian tidak boleh melakukan apapun sebelum mendapatkan perintah dari kami. Pada saat ini, ku minta kalian mengumpulkan bahan-bahan makanan yang bisa kita pergunakan untuk persiapan. Kalian tidak boleh melakukan kekerasan pada orang-orang yang lemah. Pada perempuan-perempuan dan anak-anak, kita tidak boleh memaksanya. Awas, siapa yang melanggar peraturan ini, pedang ini yang akan bicara. Maka demikianlah Nandoko dan Guntur memimpin prajurit-prajurit yang mereka pimpin di Ungaran. Mereka sudah sampai di Tambak Uwas. Mereka merampas dan merampok, tetapi mereka masih membatasi diri. Orang-orang kaya di Tambak Uwas sudah mulai gentar dan ketakutan ketika mengetahui ribuan prajurit yang datang dari Demak Bintoro menuju ke tempat itu. Sementara itu di Istana Mataram menjadi resah. Sang Prabu mengumpulkan para pamong praja dan sesepuh istana. Dia segera mengutus para prajurit menuju ke Demak Bintoro. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi, maafkan saya apabila harus melangkah lebih cepat. Beberapa hari yang lalu saya mengutus 2 orang prajurit menuju ke Demak Bintoro untuk menyampaikan undangan pada Kang Mas Puger Kajuron. Yang isinya, saya mengundangnya untuk datang ke Mataram dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku sudah tahu, Engger anakku. Angger Prabu anakku. Aku tidak bisa membiarkan Puger Kajuron ugal-ugalan. Perlu juga kau ketahui, Angger Prabu putraku, bahwa Puger Kajuron telah melakukan perampokan dan perampasan sampai di Tambak Uwas. Apa, Pak Lik?
Aku sudah tidak bisa menahan diri. Aku mohon persetujuanmu agar aku menyambut pasukan Demak Bintoro yang sampai di Tambak Uwos dengan 1000 prajurit. Aku akan menggempurnya. Benar, Nger Prabu, cucuku. Yang ingin kau bertindak lebih keras terhadap Kang Masmu, Kentol Kajuron. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang balelo dengan sikap dingin. Yang mengerti, apabila kau tidak sampai hati menghadapi saudaramu sendiri. Tetapi apa boleh buat, orang yang tidak bisa dipercaya tak boleh kita biarkan seenak udelnya sendiri. Pak Lik Mangkubumi, Eyang Mondoroko, saya mengerti. Beberapa kali aku mengundangnya, tetapi Kang Mas Kajuron tidak mau mengindahkan panggilanku. Ia benar-benar mbalelo. Kita memang tidak boleh membiarkannya. Pada hari ini juga, kuserahkan kebijaksanaan pada Pak Lik dan Eyang Mondoroko untuk melangkah lebih jauh menghadapi Kang Mas Kajuron. Seribu prajurit dari Mataram segera menuju ke Tambak Uwos. Mereka bermaksud menyongsong pasukan Demak Bintoro yang telah menjadi perampas dan perampok di desa Tambak Uwos. Penghadangan pasukan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi sendiri. Dan ketika sampai di desa Tambak Uwos, pertempuran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ayo, gempur terus! Jangan biarkan orang-orang Demak Bintoro meloloskan diri. Hajar terus! Jangan mundur! Maju terus! Gempur terus! Ayo, jangan takut! Hajar terus! Berkuat perbentengan. Ayo, kita menyebar. Jangan mundur. Adi dan Doko, Kuperkirakan mereka hanya berjumlah 1000 orang, kakak. Kita berani maju terus. Kita tidak boleh mundur. 1000 prajurit? Iya. Mereka dipimpin Pangeran Mangkubumi sendiri. Mereka ingin mati di Tambak Uwos ini. Baik kalau begitu. Kita menyebar. Kita gebuk mereka. Ayo terus, maju, hajar mereka, jangan mundur. Habisi mereka! Hancurkan! Hancurkan pasukan Mataram! Ya, kita maju bareng, Nandoko. Tapi kakak, lihatlah. Bukankah dia adalah Pangeran Mangkubumi? Ayo, majulah! Kau Nandoko, majulah! Ada apa, Pangeran? Kau pikir kami takut menghadapimu? Kami tidak akan mundur selangkah pun. Dan kami akan menghabiskan pasukanmu. Kau akan pulang dengan tinggal nama Pangeran Mangkubumi. Jangan sombong, Guntur dan kau Nandoko. Aku akan membabat kepala kalian. Jangan lari! Pangeran Mangkubumi mengamuk sejadi-jadinya. Guntur dan Nandoko kewalahan. Bahkan Guntur kini melarikan diri. Sementara Nandoko berusaha melindungi sahabatnya dengan terus membendung serangan-serangan Pangeran Mangkubumi yang amat ganas. Desingan-desingan pedang dan sambaran pedang mereka bergulung-gulung hebat, berkelebat, bercahaya dan berkilat-kilat. Bahkan benturan-benturan pusaka mereka menimbulkan percikan-percikan api yang amat dahsyat. Mereka terus bertarung dan bertempur mati-matian di medan laga di Tambak Uwos. Karena
jumlah pasukan Demak Bintoro yang banyak dan melebihi pasukan dari Mataram, maka prajurit-prajurit dari Mataram dibuat belepotan dan kewalahan. Mereka hanya bisa mempertahankan diri dan berlindung di hutan-hutan. Sementara pasukan Demak Bintoro yang dipimpin Guntur dan Nandoko tetap berada di atas angin karena jumlah mereka yang ribuan dan melebihi jumlah pasukan Mataram. Pertempuran terus berlangsung hingga malam hari. Mereka saling mempertahankan keberadaan masing-masing. Dan ketika malam tiba, pertempuran pun dihentikan. Pasukan Mataram telah menggempur pasukan kita, Paman. Dan kita tidak bisa menghentikannya, Pangeran Puger. Kanjeng Pangeran harus lebih jauh melangkah. Bagaimana, Paman? Aku membutuhkanmu. Iya, Kanjeng Pangeran. Dan kau, Paman Tondonegoro. Iya, Kanjeng Pangeran Puger. Ku minta Paman berdua membantu prajurit-prajurit Demak Bintoro yang sudah sampai di Tambak Uwos. Tambak Uwos ada di tangan kita. Dan orang-orang Mangkubumi telah berlepotan kewalahan. Ketahuilah, aku memang tidak sudi sebo di Mataram. Lihatlah ini. Berkali-kali Adi Mas Jolang mengirimkan utusannya kemari. Tetapi aku tidak sudi memenuhi undangannya. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bahan olokan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap maju. Kita telah terlanjur basah. Orang-orang kita telah bertempur mati-matian di Tambak Uwos. Jadi kita harus mempersiapkan pasukan yang lebih kuat lagi. Pemuda-pemuda dari Kendeng telah berdiri siap di belakang kita. Jangan khawatir, kita pasti akan menang. Baiklah, Paman Gending dan Paman Tondonegoro. Kita tidak boleh lengah. Sekalipun kita sudah berada di atas angin di Tambak Uwos, tetapi kita tidak boleh sembarangan menghadapi Paman Mangkubumi. Pak Le memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun ia terpukul, tetapi dia tidak akan mundur. Pasukan Mataram jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Kalaupun 1000 prajurit dapat dipukul mundur di Tambak Uwos, tapi aku yakin Pak Le Mangkubumi bukanlah orang yang bodoh. Pasti ia akan segera minta bantuan ke Mataram. Aku akan turun ke medan laga dan aku akan mempersiapkan prajurit-prajuritku. Iya, aku juga akan melangkah, Adik Gending. Biarpun apa yang terjadi, kita harus tetap berjalan dengan gagah. Paman Gending, ada berapa banyak prajurit yang kau pegang saat ini? Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba telah memiliki 3000 prajurit pilihan. Dan kalau perlu, rakyat kita harus kita persenjatai. Kita akan menang, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir, kita harus bisa memberi pelajaran pada Jolang. Dan hamba telah memimpin 4000 prajurit pilihan. Kita telah memiliki 10.000 prajurit pilihan. Jangan takut. Kita harus melangkah lebih kuat dan lebih tegar. Kita tunjukkan pada Mangkubumi kalau kita pun bisa bicara. Kalau begitu, kita bisa melangkah sekarang. Dan kumohon, Paman berdua untuk membantu Guntur dan Nandoko yang sudah sampai di Tambak Uwos. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir. Hamba sudah mengirimkan 2000 prajurit untuk membantu Nandoko dan Guntur. Sementara prajurit-prajurit yang lain akan memperkuat perbentengan di Demak Bintoro ini. Dan Paman Tondonegoro, ku minta bisa lebih baik memberikan perbentengan di lapisan kedua. Hamba di lapisan ketiga. Pokoknya kita bisa berjalan lebih baik. Lalu bagaimana dengan Kolo Cokro? Kolo Cokro telah menghimpun orang-orang di kota raja. Ia akan bekerja dengan baik untuk mendongkel tahta Dimas Jolang, Kanjeng Pangeran. Mataram akan hancur. Mataram akan kacau balau apabila tidak mengindahkan Puger Kajuron. Pertempuran di Tambak Uwos antara pasukan Mataram dan pasukan Demak Bintoro semakin sengit. Matahari baru saja pecah dan merekah di ufuk timur ketika terdengar gong dan benda dipukul bertalu-talu di sana-sini. Pedang teracung-acung, lembing dilontarkan dari segenap penjuru, anak panah berterbangan di mana-mana.
hingga siapapun yang terkena sasaran akhirnya menggelojot dan merentang tak berdaya. Keadaan semakin genting. Pasukan Mataram terpukul mundur karena banyaknya prajurit-prajurit Demak Bintoro yang menyerang ke sana. Peperangan terjadi semakin seru. Semuanya kalang kabut. Prajurit-prajurit Mataram mundur dan mencari perlindungan sendiri-sendiri. Sementara prajurit-prajurit Demak Bintoro terus menyerang, menerjang, dan tidak pandang bulu. Mereka lebih menguasai medan daripada prajurit-prajurit Mataram. Di samping itu, banyak prajurit Demak Bintoro yang telah mengetahui sejauh mana tempat dan keadaan daerah Tambak Uos. Kanjeng Pangeran, ayah ini, kita terpukul. Jangan takut. Kita menyelamatkan diri. Cari perlindungan sebaik-baiknya. Beritahu kepada seluruh anak buahmu supaya berlindung. Jangan khawatir. Aku akan mencari bala bantuan. Kanjeng Pangeran, mereka terlalu banyak. Banyak sekali. Mereka 4 kali lipat dari jumlah kita. Kita bisa mampus, Pangeran. Sangkol, kau jangan goblok. Kau tidak boleh menakut-nakuti anak buahmu dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Pembicaraanmu seperti orang baru tahu medan perang saja. Kau harus memberikan semangat pada anak buahmu. Sekalipun mereka dalam keadaan terjepit, jangan sampai kau takut-takuti. Ampunkan hamba, Pangeran. Tetapi kenyataannya memang demikian, Pangeran. Kalau kita terus menghadang prajurit-prajurit Demak Bintoro, kita bisa celaka, Kanjeng Pangeran. Serukan agar mereka mundur dan berlindung. Ayo mundur! Berlindung di tempat! Berlindung! Ayo mencari perlindungan! Kanjeng Pangeran, Cari perlindungan! Ayo! Sambung! Jangan mundur! Hancurkan Mataram! Hancurkan mereka! Dan lepaskan, ayo maju! Maka demikianlah pasukan Mataram kerepotan menghadapi prajurit-prajurit Demak Bintoro yang telah menguasai situasi dan keadaan di Tambak Uos. Tak ada satupun dari prajurit Mataram yang berani menampakkan diri. Mereka mundur dan berlindung. Suasana menjadi sangat tegang. Sementara itu, di Istana Mataram, Eyang Mondoroko segera menghadap Sang Prabu. Keadaan menjadi sangat lengang dan tegang ketika Eyang Mondoroko tergopoh-gopoh melangkah ke sana. Oh, bagaimana Eyang Mondoroko? Payah, Angger Prabu. Payah. Anak buah Mangkubumi terpukul mundur. Apakah tidak segera dikirim bala bantuan? Ya, kami telah mengirimkan 3.000 pasukan. 1.000 pasukan pemanah, 1.000 pasukan berkuda, dan 1.000 pasukan pemain pedang yang tangguh. Mereka telah saya kirim ke sana, Angger Prabu. Nampaknya Kang Mas Kejuron memang sudah mempersiapkan pemberontakan. Tapi Eyang, saya tidak ingin dia tewas. Saya mohon agar Kang Mas Kejuron kita tangkap hidup-hidup. Iya. Eyang belum melihat sejauh mana ia turun atau tidak. Tetapi biarlah prajurit ini yang bicara. Silahkan Sanggolo. ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Kami memang kalah dan terpukul karena kami kurang menguasai medan. Tetapi prajurit-prajurit Demak Bintoro memang ganas. Mereka lebih dulu menguasai medan dan hamba khawatir bahwa mereka adalah penduduk-penduduk setempat yang telah dilatih dan diajari perang. Hamba melihat bagaimana mereka bisa menghilang bagaikan siluman dan mereka berani menggempur bagaikan siluman. Kami benar-benar dibuat kalang kabut. Lalu bagaimana dengan Pak Lik Mangkubumi? Hamba Kanjeng Prabu, ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Pangeran Mangkubumi telah mengatasi semuanya. Beliau mengerahkan prajurit-prajurit Mataram supaya mundur dan berlindung sambil menanti bala bantuan dari Mataram. Bagus. Kalau memang itu yang dikehendaki Kang Mas Puger Kajuron, baiklah. Aku pun tidak akan tinggal diam. Eyang Mondoroko. Angger Prabu cucuku. Bagaimana kalau saya turun ke medan laga? Jangan, Ger Prabu cucuku, jangan. Aku tidak menginginkan hal-hal yang fatal menimpa dirimu. Kau masih dibutuhkan Mataram. Jangan, Ger. Biarlah Pak Likmu yang mengatasi semuanya. Kau jangan turun. Eyang Mondoroko, bagaimana seandainya Singoranu dan Nakmas Rangsang ikut turun ke gelanggang pertempuran? Tidak. Eyang tidak mengizinkan buyutku maju ke medan pertempuran.
Raden Mas Rangsang masih terlalu muda. Jangan, Eyang tidak izinkan. Demikian pula dengan Singoranu. Jangan. Kalau tidak terdesak dan kita benar-benar kalah, kita jangan turun, Ger Prabu cucuku. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi atas Mataram. Tidak. Sangkolo. Hamba Eyang Mondoroko. Hamba Kanjeng Adipati. Kumohon kau segera kembali ke Tambak Uwos. Ingat, jangan mundur selangkah pun. Bala bantuan telah dikirim, dan kau jangan ragu-ragu untuk menggebuk orang-orang yang ada di depanmu. Kalau Kajuron maju ke medan laga, tangkap dia hidup-hidup. Hamba Kanjeng Adipati, hamba. Angger Prabu cucuku. Saya Eyang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus merangket Kang Mas Kajuron ke Demak Bintoro? Atau kita menanti ia meluruh kemari? Ya, kita menanti saja. Kita menunggu yang kedua. Kalau benar-benar Kajuron ingin menunjukkan taringnya pada kita, biarlah kita tunggu. Kita berikan kesempatan padanya. Tetapi Yang Mondoroko, saya ada keinginan untuk menyerbu Demak Bintoro dan menangkap Kang Mas Kajuron hidup-hidup. Aku sendiri yang ingin merangkitnya. Jangan, Ger Prabu, jangan. Jangan sampai Mataram memberikan tumbal yang terlalu mahal. Tidak, tidak. Jangan, Angger Prabu cucuku. Baiklah, kalau begitu, Eyang. Aku akan menyuruh Adimas Tembogo dan Adimas Kedawung agar mereka membantu Pak Lik Mangkubumi. Agar mereka segera menuju ke Tambak Uwos. Kalau itu yang Angger Prabu cucuku inginkan, silahkan. Kedawung dan kau Tembogo. Iya, Kang Mas Prabu. Kumohon kalian segera turun tangan. Bantulah Pak Lik Mangkubumi. Jangan sampai Pak Lik Mangkubumi belepotan dan repot. Tetapi kita ongkang-ongkang kaki. Segera berangkatlah menuju Tambak Uwos dengan membawa masing-masing 500 prajurit. Saya Kang Mas Prabu. Saya Kang Mas Prabu. Saya akan segera berangkat. Saya mohon doa restu Kang Mas Prabu. Saya akan segera berangkat sekarang juga. Raden Mas Tembogo dan Raden Mas Kedaung segera menghaturkan sembah pada kakang masnya. Mereka segera berjalan mundur dan merangkak, lalu meninggalkan Paseban. Mereka segera naik kuda dan menghimpun 2000 prajurit menuju ke Tambak Uwos. Apa yang diinginkan Kang Mas Puger Kajuron? Apa, Eyang? Saya sungguh tidak mengerti. Nampaknya ia memang pantas memberontak dan menunjukkan taring-taring tajamnya. Tetapi jangan mimpi untuk mendapatkan Mataram. Apa, Eyang? Jelas sekali kalau Kang Masmu menginginkan kedudukanmu. Sebetulnya saya tidak ingin hal ini terjadi. Mengapa sejak dulu ia tidak mau berbicara di hadapan Pak Lik dan Eyang? Kenapa, Eyang? Haruskah aku menumpahkan darah saudaraku sendiri? Di dalam peperangan kita tidak boleh memandang itu saudara atau sanak famili. Sekalipun itu saudara kandung, kalau ia membelot dan memberontak, apa boleh buat Angger Prabu cucuku? Kita harus menyelamatkan Mataram dari orang-orang yang suka merongrong dan tidak puas menerima kenyataan hidupnya. Artinya pertumpahan darah akan terjadi di antara keluarga besar Mataram, Eyang. Berlakulah bijak seperti Dewa Yamadipati.
Bathara Yama yang akan menumpas siapapun yang bersalah terhadap negara. Dan kau tentu ingat akan hal itu, Angger Prabu. Janganlah cucuku ragu-ragu untuk melangkah. Tetapi, Angger, kau pun harus sadar, harus menanamkan kebijakan seperti Bathara Condro. Eyang ingin agar kita bisa melihat sejauh mana apa yang diinginkan Kajuron. Eyang Mondoroko, saya menjadi serba salah. Saya serba salah, Eyang. Angger Prabu cucuku, tidak perlu merasa bersalah. Kalau Angger Prabu ingin menumpasnya, hal itu pun tidak salah, tidak luput. Siapapun yang memberontak dan bersalah terhadap negara, maka ia sudah pantas dan layak dihukum. Sebaliknya, siapa yang berjasa buat negara, maka ia sudah pantas dan layak untuk diberikan penghargaan. Sekarang hanya ada dua pilihan, Eyang. Di dalam hati saya telah memutuskan menangkap hidup-hidup Kang Mas Puger dan mengucilkannya atau kita menghukum gantung. Semua terserah kepadamu, Ger. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa. Sepenuhnya kebijaksanaan ada padamu. Sekarang sudah saatnya kau lakukan yang terbaik buat Mataram. Tunjukkanlah bahwa kau benar-benar bisa menggantikan kedudukan Kanjeng Ramamu Senopati. Baiklah, Eyang Mondoroko. Saya mengambil keputusan. Yang pertama, kalau Kang Mas Puger benar-benar turun di medan pertempuran, maka Jolang pun harus turun ke medan laga. Jolang sendiri yang akan menangkap Kang Mas Puger Kajuron. Dimas Jolang akan tahu siapa Puger. Kanjeng Pangeran, tahta Mataram sudah ada di genggaman kita. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu saatnya saja, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Aku senang sekali melihat pertempuran yang terjadi di Tambak Uwos. Prajurit-prajurit kita ada di atas angin, Paman. Nandoko dan Guntur bisa menjadi orang yang kupercaya. Iya, siapa dulu, Kanjeng Pangeran? Siapa dulu? Siasatmu memang luar biasa, Paman Gending. Siasatmu memang hebat. Aku setuju sekali. Ya, aku setuju, Paman Gending. Hamba, Kanjeng Pangeran, hamba. Prabu Mataram, Sultan Mataram. Paman jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, Paman. Iya, Kanjeng Pangeran Pugerlah yang pantas menjadi Sultan di Mataram. Bukan Jolang. Tapi perjuangan kita masih panjang, Paman. Paman Gending. Hamba, Kanjeng Pangeran, hamba. Ada apa, Kanjeng Pangeran? Saya akan pergi ke Mataram, mengikuti Kolo Cokro. Patih Gending mengerutkan dahinya. Ia memandang Pangeran Puger seperti tidak percaya. Tetapi dia berusaha menahan diri, lalu beringsut dari tempat duduknya. Patih Gending bangkit dari tempat duduknya, lalu menghormat pada Pangeran Puger. Ada sesuatu yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Nah, apa yang akan dikatakan oleh Patih Gending? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.